Nah, anak-anak, jadi kesimpulan dari surat An-Nas ini tentang bagaimana setan selalu berusaha mengganggu manusia. Caranya bermacam-macam, mulai dari membisikkan kejahatan hingga mencari manusia-manusia yang lalai untuk bersekutu melemahkan manusia yang beriman. Usaha itu dilakukan baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kepada Allah lah kita memohon perlindungan dan keselamatan. Insya Allah kita akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau misalnya dimanapun kita berada, atau salah satunya kita lagi sekolah. Nah, di sekolah itu terkadang ada teman yang ingin mengajak kita berantem. Nah, sebenarnya itu teman kita itu sedang diberisikan sama setan dan sedang jadi temannya setan. Nah, makanya bilangin ke teman kita, maaf ya teman, aku tidak mau berkelahi karena sebenarnya berkelahi itu temannya setan dan temannya setan itu tinggalnya di neraka nanti. Ih, takut ya. Makanya teman, ayo kita baca surat An-Nas. Insya Allah setan akan menjauhi kita dan tidak akan memberisikin kita. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada punya teman yang kayak gitu, bilangin aja kayak gitu. Oke? Anakku, janganlah kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah. Karena itu merupakan syirik. Dan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Bila kita melakukannya, kecelakaanlah yang akan terjadi. Jika kita mau menjadi anak yang berprestasi, maka berusahalah, belajarlah, dan berdoalah. Berdoanya kepada siapa? Ya kepada Allah. Gak boleh kita berdoa kepada selain Allah, oke? Allah juga akan menolong orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi, kalau kita ingin menjadi anak yang pintar, maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Karena anak yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan Allah beri kemudahan. Akan tetapi, jika kita belum bisa menjadi anak yang berprestasi, jangan berputus asa. Karena Allah itu tidak menyukai anak yang berputus asa. Jika kita belum berhasil, teruslah berusaha dan berdoa. Insya Allah pertolongan itu sangat dekat kepada anak yang soleh dan solih. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah itu sama Allah itu selalu diberi pertolongan, selalu dikasih kemudahan, selalu dikabulkan doa-doanya. Makanya ayo kita jadi anak yang soleh dan solihah, jadi anak yang berbakti, jadi anak yang sopan, gak boleh nakal, gak boleh jahil sama orang. Oke? Ya, kita berusaha ya. Nah, surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah sehingga namanya dinamakan surat Makkiyah. Surat ini terdiri dari 6 ayat sehingga termasuk dalam kelompok surat pendek. Nah, sebab turunnya apa sih? Sebab turunnya surat An-Nas ini, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah dari Al-Kalbi, dari Abu Sholeh, dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menderita sakit parah. 2 malaikat lantas mendatangi beliau. Yang satu duduk di arah kepala, sementara yang satu lagi di arah kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada yang berada di sebelah kepala, apa yang sedang terjadi kepadanya? Malaikat yang sebelah kepala menjawab, disihir orang. Nah, malaikat yang di sebelah kaki bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Dijawab, Labid ibnul Asyam, seorang Yahudi. Jadi siapa yang menyihir Nabi Muhammad? Yaitu Labid ibnul Asyam, seorang Yahudi. Nah, malaikat itu bertanya lagi, di mana diletakkannya sihir itu? Dijawab, di sebuah sumur milik si Fulan, di bawah batu. Hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu, lalu keringkan airnya, lalu angkat batunya, dan ambillah kotak yang ada di bawahnya, dan bakarlah. Pada pagi harinya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai, mereka melihat airnya berwarna kecoklatan seperti air pacar atau inai. Mereka lantas menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya, lalu membakarnya. Ternyata di dalamnya itu terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Surat ini mengandung makna bahwa hanya kepada Allah lah manusia memohon perlindungan. Setan akan selalu mengganggu manusia sesuai dengan janjinya kepada Allah. Nah gitu ya anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Selamat mempraktekkan. Semoga kita segera berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.